Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yadhhuru 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat berjumpa di dalam kajian yang insyaallah akan Anda bawakan kepada untuk kita semuanya. Perkenankan Ana parlintang alamat Pakantan mahasiswa Stada Payakumbuh yang melaksanakan KKN 2020 di kampung saya sendiri. Izinkan saya membawakan sebuah tema kajian pada hari ini, yaitu 3 perumpamaan sifat manusia dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada 3 binatang kecil yang diabadikan oleh Allah menjadi nama surah, yaitu An-Namal atau semut, Al-Ankabut laba-laba, dan An-Nahal lebah. Ketiga binatang ini masing-masing memiliki karakter dan sifat sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, dan hal itu patut dijadikan pelajaran oleh manusia. Semut memiliki sifat suka menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa henti-hentinya. Konon, binatang ini dapat menghimpun makanan untuk bertahun-tahun, sedangkan usianya tidak lebih dari 1 tahun. Kelobaannya sedemikian besar sehingga ia berusaha memikul sesuatu yang lebih besar dari badannya, meskipun sesuatu itu tidak berguna baginya. Hadirin rahimakumullah, lain halnya dengan laba-laba. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, bahwa sarang laba-laba adalah tempat yang paling rapuh. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhadhat baitan wa inna haunal buyut baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Ia bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana atau sergapnya akan binasa. Jangankan serangga yang tidak sejenis, jantannya pun setelah selesai berhubungan disergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdesakan hingga dapat saling memusnahkan. Ayat di atas memberikan gambaran bahwa di dalam masyarakat atau rumah tangga yang keadaannya seperti laba-laba, rapuh, anggotanya saling tindih menindih, sikut menyikut seperti anak laba-laba yang baru lahir. Kemudian ayah dan ibu serta anak-anak tidak harmonis, antara pimpinan dan bawahan saling curiga. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan halnya dengan lebah, memiliki insting yang sangat tinggi. Oleh Al-Quran digambarkan sebagaimana dalam firman-Nya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Sarangnya dibuat berbentuk segi 6, bukannya 5 atau 4, agar tidak terjadi pemborosan dalam lokasi. Yang dimakannya adalah kembang-kembang dan tidak seperti semut yang menumpuk-numpuk makanannya. Lebah mengolah makanannya dan hasil olahannya itulah menjadi lilin dan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk dijadikan sebagai penerang dan obat. Lebah sangat disiplin, mengenal pembagian kerja, dan segala yang tidak berguna disingkirkan dari sarangnya. Ia tidak mengganggu yang lainnya kecuali yang lain mengganggunya. Bahkan kalaupun menyakiti atau menyengat, sengatannya dapat menjadi obat. Oleh karenanya, wajarlah kalau Nabi mengibaratkan orang mukmin yang baik seperti lebah, sebagaimana dalam sabdanya,
Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali yang baik, dan bila berada pada suatu tempat tidak merusak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, contoh-contoh di atas seringkali diibaratkan dengan berbagai jenis binatang. Bahkan kalau manusia tidak mengetahui posisinya sebagai makhluk yang memiliki aturan dalam hal ini, petunjuk-petunjuk agama bisa saja menempati posisi lebih rendah dari binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Jelas, ada manusia yang berbudaya semut, yaitu suka menghimpun dan menumpuk materi atau harta tanpa disesuaikan dengan kebutuhan. Menumpuk-numpuk harta tanpa ada pemanfaatan dalam agama, dalam bentuk zakat dan sedekah. Tidak sedikit problem masyarakat bersumber dari budaya tersebut. Pemborosan adalah termasuk budaya tersebut di atas, yaitu hadirnya berbagai benda baru yang tidak dibutuhkan dan tersingkirnya benda-benda lama yang masih cukup bagus untuk dipandang dan bermanfaat untuk digunakan. Dapat dipastikan bahawa dalam masyarakat kita banyak semut-semut yang berkeliaran. Menurut riwayat di atas menunjuk kepada sekelompok manusia yang dalam kehidupan dunia melakukan kegiatan yang menjadikan badan mereka letih dan capek. Tetapi kegiatan mereka tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, yaitu yang bersangkutan lengah dari kewajiban keagamannya. Mereka menjadi budak harta, tergila-gila dengannya sehingga melupakan segala sesuatu, sehingga di akhirat mereka masuk ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, demikian pula di dalam masyarakat kita berapa banyak manusia-manusia lebah. Tidakkah lebih banyak manusia semut atau manusia laba-laba? Manusia lebah itu adalah mereka yang tidak boros, tidak suka makan atau mengambil haknya orang. Yang dimakannya adalah saripati bunga, dan kita yang mengambil saripati itu tidak menjadikan bunganya itu rusak atau menjadi buah. Itulah gambaran orang mukmin yang baik, tidak memakan makanan yang haram, mengambil uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya bukan sesuatu yang menyakiti perasaan, tetapi sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan. Dan bila berada pada suatu tempat atau daerah, tidak menjadi pengacau dan penyebab kericuhan, tetapi justru kehadirannya sangat diharapkan oleh orang banyak. Oleh karenanya, wahai saudara-saudariku, dalam kesempatan ini marilah kita merenungkan dan mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh lebah itu, tidak mencontoh sifat-sifat semut dan laba-laba, sehingga kita dapat mendapatkan nikmatnya kehidupan di dunia ini, lebih nikmatnya kehidupan yang abadi di akhirat nanti, yaitu surga. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiba kita ke penghujung kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan umumnya untuk pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk kepada golongan-golongan orang yang bertakwa.